Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Bapak Firman dan ya, Salawat, salam, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore dan mas. Alhamdulillah pada sore ini Jumat tanggal 24 April 2020 di rumah sudah ada Capu dan kita 6 kan. Mudah-mudahan sambil berjalannya waktu berkesan. Saat ini saya Abdurrahman bertindak sebagai host. Adapun kegiatan kita hari ini akan dipandu oleh seorang moderator. Beliau adalah Bapak Ahmad Taufik Hidayat, SPD dan pemateri atau presenter pada kegiatan event hari ini adalah dari SMAN 1 Cilacap yang akan mengupas tuntas mengenai materi aplikasi apa saja yang masih ada di Android yang wajib bagi seorang pendidik. Dan nanti ketika penyampaian materi berlangsung, izinkan saya sebagai host akan mematikan mic kepada ibu yang aktif supaya materi bisa disimak dengan baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, langsung saja untuk memandu kegiatan ini saya serahkan kepada Bapak Ahmad Taufik Hidayat, SPD. Terima kasih Bapak Abdurrahman, host pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan dalam sesi ke berapa ini? Kelima ya, di hari Jumat. Hari ini merupakan bertepatan dengan hari awal di bulan Ramadan, hari pertama di bulan Ramadan. Semoga kegiatan kita ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah aplikasi wajib di Android Guru. Materi ini akan dibawakan oleh pemateri sebagai berikut. Saya memperkenalkan pemateri kita. Beliau adalah Bapak Aris Munandar SPD, lahir 30 Agustus di Sukabumi tahun 1973, bertugas di SMA Negeri 1 Cilacap, dan beliau tugas sebagai wakil kepala sekolah jurusan Sarpras dan juga mengajar guru mata pelajaran sosiologi 10 dan 11. Itu sekelas biodata atau CV dari pemateri kita hari ini. Bapak dan Ibu, hari ini saya buka menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi, dengan sesi yang kedua adalah pertanyaan, yang mana sesi pertanyaan dibuka jadi 2 sesi. Sesi pertama ada 3 pertanyaan, dan sesi kedua 3 pertanyaan. Untuk bertanya, Bapak dan Ibu bisa melalui chat ataupun melalui audio langsung, tapi terlebih dahulu harus raise hand terlebih dahulu. Itu mungkin kita tertib dari sesi kali ini. Terus selanjutnya saya
silakan waktu sepenuhnya kepada pemateri Bapak Aris Munandar untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, silakan Bapak Aris Munandar. Terima kasih Pak Ahmad Taufik, Pak Abdul Rahman pada kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak yang saya hormati, yang sangat saya banggakan, yang super pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 24 April 2020, bertepatan dengan hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan sampai akhirnya kita bisa merayakan kemenangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membeberkan, memaparkan materi yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari, dan tidak jauh sepertinya di era milenial ini kita sudah tidak bisa dijauhkan dari yang namanya smartphone. Nah, untuk itu gambaran saya mungkin ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat dengan pemikiran saya. Mungkin kita lihat keperluannya. Kita sebagai guru yang memiliki smartphone mulai dari tingkatan PAUD, kemudian tingkatan SD, SMP, dan SMA, rata-rata kita memerlukan keperluan yang harus ada di dalam Android kita. Seorang guru harus mempersiapkan diri masuk ke dalam lingkup industri teknologi global 4.0. Selain itu, guru dituntut untuk memahami segala bentuk teknologi yang berkaitan dengan pemahaman semua aplikasi. Pemahaman yang tidak dibarengi dengan mengerti dan tahu itu pun akan abstrak. Sehingga kita sebagai tenaga pengajar dan pendidik harus tahu. Salah satunya adalah memiliki alat komunikasi. Alat komunikasi yang secara teknologi terus berkembang menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Kepemilikan alat komunikasi tersebut sangatlah penting, terutama smartphone. Klasifikasi smartphone memiliki spek masing-masing. Apapun merek yang dimiliki smartphone yang dimiliki oleh seorang guru haruslah legal agar semuanya terdeteksi dengan benar. Saya berikan satu gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya Pak Ahmad Taufik. Pak Aris, sebentar, itu suaranya feedbacknya ada dua. Bisa tidak yang di komputernya suaranya dikecilkan atau di-mute-kan yang di komputer? Oke. Ya. Coba cek dulu. Cek. Iya. Oke, Pak. Ada lanjut. Iya. Baiklah. Selanjutnya kita lihat gambaran yang saya paparkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kita seorang guru, saya yakin semua yang ada di sini dalam lingkaran yang berwarna merah muda, Nah, dalam lingkaran ini saya yakin itu pasti ada di dalam smartphone Bapak dan Ibu sekalian, apapun tingkatan.
Di sini kita lihat ada Word, Excel, PDF, PowerPoint, Cisco Webex yang sekarang kita gunakan ini, media sosial itu terdiri dari bla 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 banyak, kemudian Kimob, Siap Jabar, TRK, Simpeg, Opak. Nah, nama-nama itu mungkin bagi Bapak dan Ibu yang memiliki tingkatan tertentu sudah tidak asing lagi. Ya. Secara umum yang harus kita miliki diantaranya adalah Word, Excel, PDF, PowerPoint, Cisco Webex. Sekarang itu mungkin sudah tidak asing bagi kita, apalagi dengan kondisi seperti ini. Cisco Webex itu sangat diperlukan oleh kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya, termasuk di dalamnya media sosial. Untuk itu, mari kita lihat paparan selanjutnya. Walaupun saya yakin Bapak dan Ibu sudah pada mengerti dan sudah tahu apa isi dari semua. Yang pertama, Word. Dilanjut Pak Ahmad Taufik. Ya. Pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi. Sebentar. Ya. Ini yang Excel Pak, yang Word. Yang tadi. Pengertian Microsoft Word adalah suatu program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak, mengolah kata melikutnya, membuat, mengedit, format dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Apabila Bapak dan Ibu dalam media sosial ada yang mengirimkan dalam bentuk Word, kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki aplikasi yang ada di dalam smartphone Bapak dan Ibu miliki, saya yakin tidak bisa membukanya. Ya, itu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengertian Excel. Pengertian Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows. Microsoft Excel juga tersedia di Mac OS, Android, dan Apple. Microsoft Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Excel merupakan program spreadsheet elektronik. Spreadsheet adalah kumpulan dari sel yang terdiri atas baris dan kolom tempat Anda memasukkan angka pada Microsoft Excel. Jumlah sel Microsoft Excel 2016 terdiri dari 1.048.576 baris dan 16.384 kolom atau 17 miliar 179
869.184 sel. Begitu banyaknya, dan hal ini bisa masuk di dalam smartphone kita. Itu sangat amazing sekali. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, kantoran, dan bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template kemudian ataupun desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Pak Ahmad Taufik, kemudian rekan-rekan saya yang lainnya, Pak Abdul Rahman, Pak Irwan, alhamdulillah beliau sudah menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan perangkat-perangkat yang setidak-tidaknya Bapak Ibu tidak buta lagi untuk melihatnya. Yang selanjutnya yaitu mengacu pada pengertian PDF atau Portable Document Format. Fungsi dari PDF adalah untuk membuat dan menyimpan sebuah dokumen yang berisi teks, gambar, dan link dengan format khusus yang hanya dapat dibuka di komputer yang memiliki program khusus. PDF atau disebut dengan Portable Document Format berarti suatu dokumen memiliki format khusus dengan fleksibel dan dapat digunakan di komputer manapun. Format PDF berbeda dengan format dokumen pada Microsoft Office, di mana dokumen berformat PDF lebih fleksibel, dapat dikunci, dan cenderung lebih aman. Selanjutnya, Pak. Word, Excel, PDF, dan ini adalah Cisco Webex. Pengertian Webex adalah sebuah aplikasi online yang dikembangkan oleh Cisco yang membuat para pengguna saling berkomunikasi lewat gambar, video, dan suara dari manapun secara lebih mudah. Aplikasi Webex mengkombinasikan komunikasi lewat telepon dengan tampilan di layar komputer. Tidak perlu menghabiskan biaya untuk perjalanan dan melakukan pertemuan. Cukup melalui penjelajahan web di meja dan melakukan pertemuan, dan lebih produktif dibanding mengirim file yang akan didiskusikan lewat email. Tidak ada perangkat keras yang harus dibeli maupun perangkat lunak yang harus diunduh dengan aplikasi ini. Baik perusahaan maupun pengguna perorangan bisa mengurangi biaya operasional dan membuat pekerjaan lebih efisien. Dan hal ini terbukti bahwa ada Pak Firman Fajar, kalau tidak salah ya, dari Depok. Terima kasih Pak, selamat bergabung. Mudah-mudahan bisa memberikan satu masukan untuk Bapak. Selanjutnya, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini juga memiliki mungkin ya, salah satunya seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, saya yakin WA itu sudah saya yakin Bapak yakin Bapak ini. Selanjutnya
Ini adalah satu aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut dengan Kimob. Merupakan aplikasi real time mengukur kinerja pegawai, meliputi sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja yang disinkronkan dengan data presensi pegawai, data penyerapan anggaran, dan data output kinerja pegawai yang tersedia. Saya yakin Bapak dan Ibu, terutama sekali yang di SMA, yang mengajar di SMA dan SMK, karena SMA dan SMK itu juga berpatokan pada provinsi, kita mengacu kepada provinsi, maka provinsi mengeluarkan aplikasi kehadiran bersuap foto. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini absensi swap foto kami. Jadi setiap guru yang memiliki status ASN atau PNS ini wajib mengikuti itu. Selanjutnya adalah sistem informasi aparatur pemerintah atau yang disebut dengan Siap Jabar. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat ini di dalamnya mengeluarkan satu aplikasi yang mana aplikasi ini harus diisi oleh Bapak dan Ibu berkaitan dengan identitas mulai dari ASN tersebut, istrinya atau anggota keluarganya, anaknya, kemudian mulai dari sekolah dari awal sampai terakhir ada tetek dan bengeknya ada di situ. Kita lanjutkan. Setelah sistem informasi aparatur pemerintahan atau Siap Jabar, kita masuk selanjutnya Pak Ahmad Taufik. Ya, ini yang disebut dengan TRK. TRK adalah aplikasi pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk mengukur kinerja PNS atau ASN yang berujung pada tunjangan PNS yang bersangkutan. TRK singkatan dari Tunjangan Remunerasi Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini yang saya tahu Bapak dan Ibu yang ada di SMA, SMK ini sudah tidak asing lagi dengan TRK ya. Tapi mungkin Bapak dan Ibu yang mulai dari PAUD sampai dengan SMP akan ada istilah beda antara TRK dari provinsi dan kabupaten, mungkin itu beda sebutan mungkin ya, tapi entah mungkin kita tanyakan. Selanjutnya OPAK atau online penilaian angka kredit, yaitu suatu aplikasi layanan bagi guru untuk mengajukan kenaikan pangkat dan jabatan secara mandiri. Aplikasi ini dibuat supaya mudah dalam mengurus kenaikan pangkat dan golongan, karena guru dapat mengurus serta mengecek apakah layak atau belum untuk mengajukan kenaikan pangkat dan golongannya tanpa harus mengandalkan tenaga TU atau jasa lain. Selanjutnya dan saya yakin Bapak dan Ibu, terutama sekali yang ada di lingkup Dinas Pendidikan, terutama sekali Bapak dan Ibu guru mulai dari TK, mulai dari PAUD sampai dengan SMA, sampai SMK. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu persis di mana ada beberapa aplikasi yang sudah dibawa oleh smartphone yang Bapak Ibu miliki, ada yang harus kita instalkan secara langsung. Makanya di dalam smartphone itu pasti ada yang namanya Google Play atau Google Play atau Play Store. Nah, di situ.
Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu, dan saya yakin itu masih ada yang lain-lainnya yang belum sempat saya tuliskan di materi saya kesempatan ini. Mohon maaf, dan mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang lebih tahu, baik mulai dari tingkatan PAUD sampai dengan SMA SMK. Saya yakin Bapak dan Ibu masing-masing memiliki keterkaitan dengan smartphone-nya untuk memasukkan beberapa aplikasi untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan teman, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, ataupun dengan aplikasi yang setidak-tidaknya kita bisa memakainya dimanapun selain kita di rumah. Mungkin hanya itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Ahmad Taufik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aris Manandar yang telah menyampaikan materi pada sesi hari ini tentang aplikasi-aplikasi wajib yang harus ada di Android Guru. Sebelumnya kita berikan aplaus buat Pak Aris Manandar. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya akan buka sesi pertanyaan. Sesi pertama dari atas 3 pertanyaan dan sesi kedua 3 pertanyaan. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, silakan ditanyakan pada narasumber. Ada 2 cara. Yang pertama bisa melalui chat, ataupun Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Dipersilakan Pak. Sesi pertanyaan akan dibuka. Ada pertanyaan? Dari Pak Abdurrahman mungkin Pak? Ya Pak, ada. Menurut Pak? Untuk aplikasi yang terakhir itu yang tidak semua kena ya Pak, karena di tingkat SD atau di tingkat SMP, saya khususnya di tingkat SD belum mengenal ketiga aplikasi tersebut. Mungkin apakah akan full tingkat SD atau ada aplikasi yang berbeda? Terima kasih Pak Abdurrahman, silakan langsung dijawab oleh Pak Aris Manandar. Iya. Untuk aplikasi yang terakhir yaitu OPAK, kenaikan angka kredit, itu tergantung kepada pemerintahan daerahnya nanti masing-masing Pak. Ada yang seperti kami yang dari SMA itu memang langsung dari provinsi kita mengisi detail dari apa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kalau di SMP saya kurang begitu paham ya Pak mengenai itu. Mungkin ada kemungkinan akan masuk seperti itu juga Pak. Tapi sementara ini yang saya tahu kinerja dari kenaikan di kabupaten apa itu masih secara dilakukan oleh tenaga usaha yang ada di sekolahnya masing-masing. Kalau tidak salah itu ya Pak ya, di dinas pendidikan itu belum sampai ke kalau tidak salah itu. Baik, itu tadi jawaban dari Pak narasumber kita. Mudah-mudahan puas para penanya. Bagi Bapak yang lain ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, marilah sesi pertanyaan saya tutup. Itulah tadi dia penjelasan dari narasumber. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat gamblang tentang aplikasi-aplikasi wajib yang dimiliki guru. Selanjutnya saya silakan kembali kepada host. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan event yang baik, banyak ilmu yang kita dapatkan dan kita yang
yang berbahagia. Terima kasih telah kami. Saya rasa kita sudah melaksanakan beberapa kali tugas sampai kelulusan pendaftaran di PJ. Mudah-mudahan kita semua bisa lulus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata, kalimat atau selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.